fotoreportage. Daya Scares Torno. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini saya akan lanjut merangkum film Taken, di mana pada film kali ini Brian harus kembali beraksi diakibatkan ia terjerat kasus pembunuhan dan Brian harus mencari dalang di balik kasus yang menimpanya. Bagi kalian yang belum menonton film sebelumnya, silahkan nonton terlebih dahulu agar lebih mengerti alur ceritanya. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film diawali dengan menunjukkan seorang pria Rusia bernama Oleg Malenkov. Oleg memerintahkan anak buahnya untuk menculik seorang pria yang diketahui pria itu adalah bawahan dari rekan bisnis Oleg. Rekan bisnis Oleg memiliki hutang yang sangat banyak kepadanya, sehingga ia memerintahkan anak buah rekannya untuk membuka sebuah brankas. Namun ketika dibuka, brankasnya kosong, tidak menyisakan uang sama sekali. Dan Oleg membunuh pria tersebut sebagai ancaman untuk temannya. Kemudian, scene berpindah kepada Kim yang baru saja mengetahui dirinya hamil. Dan kini, Kim tinggal dengan pacarnya yaitu Jamie. Brian memberikan sebuah boneka kepada Kim untuk hadiah ulang tahun Kim. Not if I was 7. Mr. Mills. Hello, Jimmy. Dan pada malam hari, Brian kedatangan mantan istrinya yaitu Lenore. Lenore curhat kepada Brian bahwa suami baru Lenore kini sifatnya berubah dan Lenore merasa menyesal setelah berpisah dengan Brian. Keesokan harinya, Brian pergi bermain golf bersama teman-temannya. Dan pada malam hari, Brian kedatangan suami Lenore yang bernama Stuart. Stuart meminta kepada Brian untuk berhenti menemui Lenore dalam beberapa waktu ke depan karena Stuart ingin memperbaiki hubungannya dengan Lenore. Dan Brian mengiyakan permintaan dari Stuart. I can do that. I really appreciate it. Keesokan paginya ketika Brian sedang lari pagi, ia mendapatkan sebuah SMS dari Lenore yang isinya Lenore ingin menemui Brian di apartemen milik Brian dan tolong bawakan roti kesukaannya. Namun ketika Brian telah sampai di apartemen miliknya, betapa terkejutnya Brian ketika ia melihat Lenore yang sudah tidak bernyawa. Dan tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Brian. Brian yang merasa dirinya dijebak tak tinggal diam, ia menghajar para polisi dan kabur dari kejaran para polisi. Brian menelpon Kim dan berkata bahwa ibunya telah meninggal. Dan Brian kini tengah dalam masalah. Brian meminta kepada Kim untuk tetap kuat dan ia berjanji akan menemukan dalang di balik pembunuhan Lenore. Kemudian Brian menelpon Sam temannya dan menanyakan perihal markas rahasia mereka. Scene menunjukkan seorang detektif bernama Dodger. Ia sedang mencari setiap petunjuk yang ada di apartemen milik Brian, termasuk ia memakan roti yang Brian bawa untuk Lenore. Kembali ke Brian, ia kini tengah berada di markas rahasianya dan ia telah siap mengungkap kasus pembunuhan Lenore.
Dotzler menemui Stuart yang baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya. Mereka pergi melihat jasad Lenore dan setelah itu Dotzler bertanya kepada Stuart perihal Brian. Stuart berkata bahwa Brian adalah pria yang sangat baik, namun Brian memiliki banyak musuh, terutama dari kejadian yang menimpa Brian di Prancis dan di Turki. Brian's not dangerous. The world he lives in. Dotzler mengumpulkan anak buahnya dan memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk terus mencari Brian dan terus mengawasi Kim karena ia tahu bahwa Brian bukanlah orang sembarangan. Kini Brian tengah berada di mobil milik Lenore yang terparkir di kantor polisi untuk mengunduh data GPS agar ia dapat mengetahui kemana Lenore pergi sebelumnya. Dan di saat yang sama, para polisi juga ingin mengunduh data GPS tersebut. Dan beruntung, Brian telah lebih dahulu selesai mengunduh data GPS-nya. Dan akhirnya, Brian mengetahui bahwa Lenore pergi ke sebuah pom bensin yang lokasinya cukup jauh. Brian segera pergi ke sana dengan menyamar sebagai detektif dan meminta izin untuk mengakses CCTV tempat tersebut. Dan ketika Brian sedang mengakses CCTV, para anak buah Dotzler juga datang ke sana. Namun, Brian tetap terus fokus dan mencari petunjuk dari CCTV di sana. Dan akhirnya, Brian menemukan bahwa Lenore diculik dan sang penculik memiliki sebuah tato di tangannya. Brian berhasil ditangkap. Dotzler menelpon anak buahnya untuk terus berhati-hati karena ia tahu bahwa Brian tidak mudah begitu saja tertangkap. Namun, para anak buah Dotzler menghiraukan perintah Dotzler. Dan benar saja, Brian berhasil lepas dari borgolnya dan segera mengambil alih mobil polisi tersebut. Dan ia berhasil lolos dari kejaran para polisi. Brian menelpon Dotzler. Ia meminta waktu 2 hari untuk mengungkap kasus ini. Namun Dotzler tetap terus berusaha menangkap Brian karena yang dapat menentukan Brian bersalah atau tidak adalah pengadilan. Brian hanya berkata, "Semoga beruntung." Good luck. Brian kembali ke markas rahasianya dan di sana sudah ada Sam yang menunggu Brian. Sam berjanji kepada Brian bahwa ia akan selalu membantu dan mendukung Brian. Kini pemakaman Lenore tengah diadakan. Dotzler dan anak buahnya terus-menerus memantau dan menjaga kondisi di sana dengan kemungkinan Brian akan hadir di sana. Namun ternyata Brian mengutus Sam yang pergi ke sana. Brian telah memasang kamera di jas milik Sam dan Sam memberikan pesan dari Brian kepada Kim untuk terus-menerus melakukan rutinitas seperti biasa karena Brian akan menemui Kim. Beberapa hari kemudian, Kim merasa risih dengan para polisi yang terus-menerus menjaga rumahnya. Kim menemui Stuart dan menanyakan mengapa para polisi terus-menerus menjaga mereka. Stuart beralasan demi keamanan dan keselamatan mereka. Kim pergi ke kampusnya dan seperti biasa, Kim pergi ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa cemilan dan minuman. Kim terus-menerus diikuti oleh anak buah Dotzler. Kim seperti biasa membeli sebuah yogurt di barisan keempat karena menurutnya di barisan itulah yogurt yang paling dingin berada. Namun kali ini yogurt tersebut tertempel pesan dari Brian yang meminta Kim untuk meminumnya sekarang. Dan setelah itu Kim pergi ke kampusnya. Anak buah Dotzler melaporkan hasil pemantauannya dan Dotzler meminta anak buahnya untuk terus memantau Kim. Dan ketika Kim tengah mengikuti pelajaran, tiba-tiba ia merasa ingin ke kamar kecil. Dan setibanya di kamar kecil, Brian telah menunggu Kim. Kim akhirnya jujur kepada Brian bahwa ia kini tengah hamil. Sontak
Itu membuat Brian menjadi lebih sedih karena jika Lenore masih hidup, pasti ia sangat senang. Brian berjanji kepada Kim bahwa ia akan segera menyelesaikan kasus ini dan setelahnya akan mencari jalan keluar untuk Kim dan pacarnya. Kim berkata kepada Brian bahwa Stuart akhir-akhir ini sering bertingkah aneh dan terus-menerus merasa takut. Dan di saat yang sama, Dosler pergi ke minimarket yang Kim kunjungi. Ia bertanya kepada pramusaji di sana perihal Kim. Dan Dosler menemukan kemasan yogurt yang diminum oleh Kim yang masih tertempel pesan dari Brian. Dosler segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Brian di kampus Kim. Namun, ketika anak buah Dosler pergi ke kamar kecil, Brian telah pergi dari sana. Brian berhasil lolos dari kejaran Dosler dan anak buahnya. Kim diinterogasi oleh Dosler. Namun Kim tetap yakin bahwa bukan ayahnya lah yang membunuh ibunya. Kim meminta kepada Dosler dan anak buahnya untuk berhenti mengikuti dirinya. Scene menunjukkan Stuart yang akan pergi ke suatu tempat dan Brian mengikuti kemana Stuart pergi. Namun tiba-tiba mobil yang dibawa oleh Brian ditabrak dari belakang dan digiring untuk masuk ke dalam jurang. Dan ternyata pelakunya adalah anak buah Oleg yang ditunjukkan di awal film. Namun beruntung Brian masih berhasil selamat setelah ia keluar dari mobil sebelum mobilnya diledakkan. Brian meminta tumpangan kepada pengemudi yang melintas. Dan ketika Brian melihat mobil yang tadi menabraknya, ia segera turun dan menghampiri mereka. Brian pun beraksi. Brian berusaha menanyakan kepada siapa ia bekerja, namun ia enggan menjawab dan malah menembakkan peluru ke kepalanya sendiri. Dan setelahnya Brian pergi menemui Stuart dan menangkapnya. Brian menginterogasi Stuart dan akhirnya Stuart jujur bahwa yang membunuh Lenore adalah pria bernama Oleg Malenkov karena ia terlilit hutang dengannya. Dan Oleg juga akan membunuh keluarga Stuart termasuk Kim. Dan mengapa Oleg menjebak Brian? Karena Oleg tahu kemampuan Brian sehingga itu membuat Brian harus berurusan dengan pihak kepolisian. Brian yang mengetahui nyawa putrinya sedang dalam bahaya segera menyelamatkannya. Brian pergi ke rumah Stuart yang masih dijaga oleh para polisi. Dengan bantuan dari teman-temannya, Brian berhasil membawa Kim bersama mereka. Kini, Brian, Kim, Stuart, dan teman-teman Brian tengah berada di markas rahasianya. Brian meminta Stuart menelpon Oleg dan berkata bahwa ia akan melunasi hutang-hutangnya. Dan Oleg meminta kepada Stuart untuk datang ke apartemen miliknya. Brian bertanya kepada Stuart perihal Oleg. Stuart berkata bahwa Oleg adalah mantan pasukan tentara Rusia, sehingga apartemen Oleg dijaga sangat ketat dengan standar kemiliteran. Brian dan teman-temannya tentu saja sudah biasa menghadapi situasi seperti ini. Singkat cerita, Stuart pergi ke apartemen Oleg dan tentu saja Brian dan teman-temannya juga ikut bersamanya. Stuart lolos dari pemeriksaan security di sana dan Sam berhasil meretas CCTV di sana. Setelah aman, Brian segera melumpuhkan para security dan meminta Stuart untuk kembali ke van milik Brian. Dan ternyata Kim juga berada dalam van tersebut bersama Sam. Brian beraksi.
Brian berhasil mengalahkan Oleg. Brian bertanya mengapa Oleg membunuh Lenore. Oleg berkata bahwa ia tidak membunuh Lenore. Dan dari sinilah terkuak fakta bahwa Stuart memanfaatkan mereka berdua. Stuart yang tahu kemampuan Brian membawanya masuk ke dalam permainannya sehingga Brian harus menghadapi Oleg karena Stuart tidak berniat membayar hutang miliknya. Sehingga kini terkuak fakta bahwa Stuart lah yang membunuh Lenore. Stuart yang tahu rencananya telah terbongkar segera menembak Sam dan pergi membawa Kim. Brian segera mengejar Stuart, namun di sana ia melihat para polisi telah tiba. Brian mencuri mobil sport milik Oleg dan pergi menyelamatkan putrinya. Dosler menelepon Brian dan berkata bahwa ia telah berhasil menemukan bukti-bukti kuat dalam kasus ini dan Brian tidak bersalah. Dosler meminta kepada Brian untuk menghentikan aksinya. Namun karena putri semata wayangnya dalam bahaya, Brian menghiraukan perkataan Dosler. Stuart membawa Kim ke jet pribadi miliknya. Brian terus menancapkan gas mobilnya dan berhasil menabrak roda dari jet pribadi Stuart. Brian berhasil menyelamatkan putrinya untuk yang sekian kali. Namun ketika Brian ingin membunuh Stuart, Kim berkata kepada Brian bahwa jika Brian membunuh Stuart, maka mereka akan kehilangan bukti dalam kasus pembunuhan Lenore. Dan jika Brian membunuh Stuart saat ini, maka Brian akan menjadi tersangka. Brian mendengarkan nasihat dari putrinya. Ia berkata kepada Stuart, ketika Stuart bebas nanti, Brian akan menemuinya dan segera membunuhnya. Film pun ditutup dengan Brian, Kim, dan Jamie tengah mengobrol di tepi laut. Dan akhirnya Kim dan Jamie memutuskan akan menikah. Film pun selesai. Selesai sudah perjalanan dari Brian Mills setelah 3 film telah ia lewati. Dan dari kisah Brian Mills kita mendapatkan sebuah pelajaran sangat berharga, yaitu bahwa seorang ayah yang bertanggung jawab akan terus-menerus berusaha untuk melindungi keluarganya meskipun dirinya sendiri sedang terjerat dalam suatu masalah. Tak peduli betapa sulitnya rintangan yang akan ia hadapi demi keluarganya, sang ayah akan terus berjuang. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam Tekken.